Di tim nasional sendiri, Coach Fahri mulai tahun berapa, Coach? Salam pinggir lapangan. Kali ini kita berbincang dengan Fakhri Husaini, mantan kapten tim nasional Indonesia dan salah satu gelandang terbaik yang pernah kita miliki. Inilah Coach Fahri Husaini, ya Coach ya. Aslinya Aceh emang Coach. Aceh, ya. Bapak Aceh, ibu saya Padang. Memulai karirnya di Aceh atau di Lampung atau di Bina Taruna kan waktu itu? Saya di Aceh, ke Bina Taruna itu kecelakaan sebenarnya. Kecelakaannya apa? Kecelakaan karena saking kecewanya ketika terpilih seleksi Timnas Garuda 1. Waktu itu Timnas Garuda 1 sempat nyari pemain sampai ke Aceh ya waktu itu. Saya termasuk salah satu yang diminta untuk bergabung, tapi oleh orang tua saya nggak boleh. Kemudian berikutnya saya juga nggak bisa main juga ketika Suratin tingkat wilayah Sumatera, zona Aceh dan Sumut. Alasannya karena saya sudah ikut di tim senior. Jadi padahal umur saya itu masih main gitu. Nah, itu kelas 3 pada saat mau EPTA. SMA begitu selesai ujian EPTA itu belum terima ijazah, langsung ada pemiliknya Bina Taruna, adik pemilik Bina Taruna kebetulan orang Lusmawe waktu itu. Nah, nawarkan sudahlah kalau memang mau pengen berkarir di bola, pindah aja ke Jakarta. Itu awalnya cerita saya masuk ke Bina Taruna tahun 1984. Kabupatennya memang Lok Sumawe, Coach? Lok Sumawe, ya Lok Sumawe. Saya tinggal di kabupatennya Aceh Utara, saya tinggal di kecamatan, kota Batupat. Itu kebetulan orang tua saya waktu itu kerja di perusahaan LNG Arun. Oh. Ya. Jadi memang di kawasan industri. Ya, kawasan industri. Main bola emang dari kecil. Di situ dulu kan nggak seperti sekarang. Ada SSB, ada akademi. Kalau dulu anak kecil kalau bagus main bolanya ya ikut gabung sama yang tua-tua. Oh. Ya, saya SMP itu udah ikut gabung di kompetisi senior di PSLS. Ya, SMP, SMA saya mainnya di sana karena udah nggak ada yang dan nggak banyak juga teman-teman saya yang anak komplek waktu itu yang mau main bola. Mereka milih main olahraga tenis, olahraga lain lah. Kalau bola sama orang tua kok nggak boleh gabung di Garuda 1, kenapa kok? Saya anak pertama kebetulan ya waktu itu. Saya anak pertama waktu itu Pak Bang Edi Sopian ya. Edi Sopian asistennya Barbatana kalau saya nggak salah waktu itu langsung wawancara saya di stadion, minta langsung bergabung dengan tim itu untuk berangkat gitu. Ibu saya ya tentu nggak pernah merasakan anaknya berpisah, kebayangnya kan udah pasti berpisah aja itu gitu. Nah, akhirnya nggak boleh, ya saya harus ikut orang tua, harus ikut kata orang tua gitu. Nah, tapi yang bikin kecewa itu ketika Suratin itu saya nggak bisa main. Suratin kita udah mulai latihan, saya ketemu kalau main waktu itu ketemunya lawan timnya Ansari Lubis itu. Oh, ya. Sumut gitu. Ya, saya mewakili Aceh, Kabupaten Aceh Utara itu juara. Alasannya itu yang sulit saya terima, alasan karena saya sudah main dengan tim senior. Ya. Saya nggak ngerti itu, padahal umur saya masih boleh. Kelahiran berapa itu? Itu ya 18 lah waktu itu ya, 18 atau 17 tahun waktu itu. Ya, saya bilang umur saya masih boleh. Kalau saya main di senior ya di mana lagi saya mau main? Karena saya nggak ada waktu itu nggak ada kompetisi untuk anak-anak kan. Gitu. Kemudian ke Bina Taruna sudah ikut senior kok ya, kompetisi Persija Tim. Bina Taruna ada ikut senior, saya gabung di Bina Taruna itu, saya gabung dengan pelatihnya waktu itu Bang Ipong ya. Bang Ipong Silalahi. 84 sampai 89 saya di Bina Taruna itu. Ya, 5 tahun. Oh, selama di Bina Taruna itu nggak pernah ikut klub lain? Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, itu banyak pengalaman menarik saya di Bina Taruna itu. Tahun kedua saya di Bina Taruna itu udah ada tawaran dari klub-klub Galatama waktu itu ya.
termasuk Arseto waktu itu, Om Sinyo, almarhum Om Sinyo. Om Sinyo masih Sudah meninggal. sudah meninggal ya. Ya, almarhum Om Sinyo. Kemudian ada beberapa tim juga minta saya untuk bergabung dengan Galatama. Cuma saya waktu itu oleh orang tua saya diminta selesaikan dulu kuliah. Oh, di Jakarta Di kuliah. Jakarta, saya kuliah di UKI, di Universitas Kristen Indonesia di Fakultas Hukum waktu itu. Nah, saya tawaran ini kan terus datang gitu. Sementara saya waktu itu usia masih muda, pengen lihat teman-teman yang lain, mereka di Bina Taruna kan jujur aja di klub amatir nggak ada duitnya kan waktu itu, ya kan. Sementara teman-teman saya yang lain mereka udah main di Galatama, udah punya penghasilan sendiri. Nah, godaan itu ya harus saya tahan-tahan. Akhirnya saya buat keputusan sama orang tua saya, oke, saya kuliah sampai 5 tahun, kalau nggak selesai saya keluar, saya bilang gitu. Nah, 5 tahun saya nggak selesai, saya keluar. Gabung pertama itu saya dengan Lampung Putra. 89? 89. Ya, 89 setahun saya, 90 di Lampung Putra. Om Rudi ya? Bukan. Oh, Mas Risdianto. Oh. Ya, sebelumnya Om Rudi yang megang itu Lampung Putra. Nah, setahun saya di situ, habis itu saya pindah ke Petro. 90? 91 saya di Petro. Ya, 91 Pindahnya ke Petro agak jauh, atau ada memang di bawah Bang Riz atau? Bang Riz sama Bang Roni kan tak sahabat dekat itu. Oh. Ya, jadi habis dari ikut Bang Riz, saya waktu itu kenapa saya pilih Bang Riz, karena Mas Riz, ya saya sama Bang Roni ya udah saya anggap seperti kakak saya sendiri ya. Mas Riz juga, meskipun waktu itu saya baru kenal, tapi saya melihat orang ini saya bisa mendapatkan banyak pelajaran dari Mas Riz, dari Bang Roni. Akhirnya ke Petro, 1,5 tahun saya di Petro itu. 1,5 tahun di Petro, baru pindah ke PKT. Saya nggak termasuk yang tidak banyak pindah-pindah klub. Tapi sempat main di Merlion Cup juga ya? Oh, Merlion Cup itu, Pinjaman ya? Enggak. Merlion Cup itu hadiah dari PSSI ketika Bina Taruna menjadi juara Antar klub amatir. Yang kedua, jadi juara turnamen yang digelar oleh Joni Pardede, Dharma Agung Cup. Ya, Dharma Agung Cup waktu itu mempertemukan juara Galatama, Kramayuda, kemudian juara antar klub Bina Taruna, PSSI All Star, sama juaranya Malaysia waktu itu, Liga Malaysia. Bisa juara ya Bina Kami Taruna? juara, Padahal tim amatir ya? Kami Bina Taruna juara. Bina Taruna kuat sekali waktu itu. Ya, mungkin bisa tanya dengan generasi pemain timnas zaman itu. Bina Taruna itu adalah pilihan pilihan tim nasional untuk uji coba kalau mereka TC di Jakarta itu. Ya, karena memang tim itu tim bagus, pemain-pemainnya juga pemain-pemain berkualitas, pelatihnya bagus, kita latihan setiap hari. Itu ya, kalaupun kami main, kami memberikan perlawanan terhadap timnas apapun itu gitu di zaman itu ya. Ketika di Bina Taruna sempat mendapat panggilan timnas, Coach Oh, Fahri? pernah. Walaupun dari klub ya? Dari klub. Itu saya punya pengalaman ya pengalaman bagus lah, yang mungkin itu juga yang memotivasi saya waktu itu. Dipanggil timnas itu 2 kali, timnas PSSI B, Piala Kemerdekaan ya? Piala Kemerdekaan. PSSI B, Piala Kemerdekaan atau Kings Cup ya waktu itu. Oh enggak, Piala Kemerdekaan. Habis itu timnas U23. Nah, yang timnas U23 ini yang di Bina Taruna, Bina Taruna itu kan liga, kalau Perserikatan itu divisinya divisi 2. Ya kan? Yang lainnya itu divisi 1 semua, Rahmat Darmawan, semua pemain-pemain. Satu-satunya dari divisi yang paling rendah itu ya saya dari Bina Taruna itu. Nah, lainnya pemain dari Pelita, waktu itu dominan dari Pelita lah itu. Nah, saya sempat waktu itu
kalau saya lihat mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari manajer waktu itu ya. Nah, saya nggak perlu sebut lah namanya, karena saya merasa saya dianggap dari level divisi 2, jadi mereka memperlakukan saya sepertinya sulit untuk mendapatkan kesempatan menjadi pemain utama gitu. Ya, ketika saya akan dimasukkan menjadi pemain pengganti itu nggak bisa, Mas, nggak bisa jadi batal karena intervensi manajer waktu itu. Nah, ini yang memotivasi saya harus dapat rebut tempat itu gitu. Nah, akhirnya pada saat gelaran Piala Kemerdekaannya saya masih cadangan waktu itu. Tapi pemain inti yang pertama yang mereka turunkan itu main jelek, saya mengganti sampai habis turnamen itu saya main terus gitu. Nah, itu saya merasakan bagaimana mendapat perlakuan ketika kita berasal dari klub kecil masuk di tim nasional. Jadi mungkin ketika itu mungkin bisa disebut satu-satunya pemain amatir yang di tim nasional ya. Klub, maksudnya klub bukan seperti Perserikatan Persebaya, Persib, tapi kan dari kalau dulu dari Persib ada Uud ya, dari Persebaya waktu itu kalau dari nama klub Usnadi ini kalau nggak salah nih, Usnadi ya, kiper. Ya, kiper ya. Kalau dari klub seperti Bina Taruna, kalau yang dari klub itu cuma saya. Ya. Ya. Kemudian dari Petro 2 musim, Petro itu 1 musim setengah. Oh, 1 musim setengah. Masuknya pertengahan atau keluarnya pertengahan? Keluarnya setelah kami waktu itu Piala Liga. Kompetisi selesai, tapi kan saya nggak sempat habis kompetisi itu. Padahal tim itu bagus ya. Waktu itu putaran pertama kami posisinya bagus. UE kita tur Kalimantan itu 4 pertandingan kita menang semua tuh, Petro tuh waktu itu. Menang di Banjarmasin, menang di Barito, menang di Balikpapan, menang di Pusam, menang juga di Pupuk Kaltim waktu itu. Itu rekor lah, udah 4 pertandingan UE kita sapu bersih semua. Nah, tapi saya nggak selesaikan pertandingan itu karena ada 8 pertandingan terakhir kalau saya nggak salah itu saya diskors PSSI karena saya dianggap yang kabur dari tim nasional itu ya, yang waktu persiapan SEA Games itu. 91 berarti itu. 91. Ya, 91. Habis itu selesai main lagi, saya ikut Piala Liga waktu itu. Kami semifinal kalah sama Semen Padang kalau saya nggak salah itu. Habis itu selesai semifinal itu ketika perpanjangan kontrak karena nggak ketemu kesepakatannya, saya pindah ke Pupuk Kaltim. Alasan pemilihan PKT kenapa, Coach? Nah, itu menarik tuh. Yang telepon saya nggak tahu ya waktu itu apakah ada komunikasi antara manajemen Petro dengan Pupuk Kaltim. Ya, ini kan sama-sama BUMN-nya ya. Iya. Ketika saya pulang dari kantornya Petro sampai di mes, saya baru duduk di kamar itu ada telepon. Mes yang di belakang itu? Ya, yang di belakang di dekat lapangan golf itu ya. Iya. Ada telepon. Akhirnya saya turun karena teleponnya di bawah. Dulu kan belum ada HP ya, telepon. Nah, yang nelpon itu nyebut nama saya, terus memperkenalkan dirinya. Saya Arifin, dia ngomong gitu. Saya langsung jawab, udah apa, Pin? Saya pikir Arifin Liu. Ya, tahu. Tahu ya, Mas. Bagian umumnya Petro ya. Almarhum kan? ya. Almarhum ya. Sudah lama almarhum. Oke. Nah, saya pikir itu Pak Arifin itu, ada apa, Pin? Saya bilang gitu. Saya Arifin Tasrif dari Pupuk Kaltim. Oh, ya ada apa, Pak? Saya ngomong gitu. Nah, beliau itu pinter memancing saya itu. Itu pertama bicaranya merayu saya itu bukan dengan sepak bola, bukan bahasa sepak bola. Yang disampaikan Pak Arifin itu, saya dengar kamu masih pengen menyelesaikan kuliahmu ya, ngomong gitu. Nah, saya memang waktu tahun kelima di UKI nggak selesai, kan saya bawa transkripnya. Transkrip nilai itu saya bawa terus, saya bawa ke Lampung, saya bawa ke Petro. Maksud saya pengen saya selesaikan itu. Karena semester berapa sih di UGI? Semester 8.
Tinggal skripsi atau memang ada mata kuliah yang belum selesai? Ada sisa 21 SKS. Ya, sisa sekitar 21 SKS. Waktu itu untuk jadi sarjana itu 160-an ya. Saya dapat 140 kalau saya nggak salah. Pak Arifin gimana ngerayunya? Nah, Pak Arifin itu ngomong ke saya dengar kamu masih pengen melanjutkan kuliahmu ya? Loh, iya Pak, saya bilang gitu. Loh, kalau mau kuliah, kamu kuliah di Bontang aja, ngomong gitu. Nah, kuliah di Bontang, loh, kuliah di Bontang, emang di Bontang ada di sini, kamu bisa ikut kuliah nanti sama karyawan-karyawan. Di sini ada apa namanya, ada Universitas Trunajaya ya waktu itu. Dulu kan kuliah masih masih tidak sesulit sekarang lah ya, itu Untru itu untuk menampung karyawan-karyawan di PT Pupuk Kaltim, di PT Badak, atau karyawan-karyawan di PNS di sana yang ingin melanjutkan kuliahnya. Nah, jadi dosen-dosennya itu dosen terbang semua, dosen dari Unmul ya. Saya nggak percaya waktu itu, tapi nggak pernah Pak Arifin itu bicara soal sepak bola di pembicaraan itu gitu. Ini Pak Arifin yang saya sebut itu Pak Arifin Tasrif. Iya. Yang sekarang jadi Menteri BUMN ya. Menteri SDM. Iya, SDM. Ya. Nah, akhirnya saya mikir kalau saya tetap di kota besar nggak akan selesai kuliah saya itu gitu ya. Nah, kenapa saya nggak coba? Saya tinggal satu semester kan itu, kalau cuma 21 kalau. Berarti selama nelpon nggak pernah bicara sepak bola? Enggak. Ya, jadi udah kamu kesini aja dulu. Nanti lihat-lihat dulu di sini. Di sini banyak juga orang-orang dari Medan kok, ngomong gitu kan. Aceh sama Medan kan dekat waktu itu. Iya. Aceh sama Medan kan dekat. Pak Arifin waktu itu memang PKT itu pelatihnya orang Medan, pemain-pemainnya kan banyak dari Medan, dari Sumatera Utara ya. Waktu itu siapa? Pasar Ibu. Bang Jul Kanan Pasar Ibu. Akhirnya saya ke sana. Bayangan saya Bontang itu lapangannya itu masih lapangan yang ketika saya main dengan Petro yang kami menang itu. Lapangan di BTN yang nggak ada tribunnya. Nah, ternyata pada saat saya datang pertama turun naik pesawat dibawa oleh supirnya Pak Arifin itu ke Stadion Mula Warman. Stadion Mula Warman itu lapangan baru waktu itu. Wah, saya lihat itu ini lapangannya bagus sekali. Habis itu diajak ke kantor, ke pabrik, ketemu pengurus di sana. Baru di situ bicara bola. Nah, itu ya sudah, saya sebenarnya tujuan utama saya sih memang sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Arifin itu. Saya pikir kalau saya tinggal di kota besar pasti saya nggak selesai kuliah ini. Tapi akhirnya memang selesai kuliahnya? Di sana ya, saya selesai juga di sana. Karena memang di sana kan banyak waktu lah. Kalau kota besar habis latihan, habis itu ketemu teman-teman diajak ke TP. Ya kan, kapan bisa selesai itu kalau itu terus gitu. Nah, di sana kan nggak, di hutan mau kemana lagi kalau nggak habis selesai itu ya kuliah saya malam-malam itu sama teman-teman karyawan PKT lainnya. Tapi belum diangkat karyawan ketika belum. Saya ke sana itu Bontang itu 92, saya jadi karyawan itu 98 itu.